Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan belajar materi tentang logaritma. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, sehingga bentuk perpangkatan dapat ditulis dalam bentuk logaritma. Contoh, 2 pangkat 5. Nah, silakan teman-teman hitung. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali kan? Dan itu hasilnya adalah 32. Nah, teman-teman kan udah tahu nih, di bilangan eksponen ini disebut bilangan pokok. 2 ini disebut bilangan pokok. Di logaritma pun, bilangan pokok tetap sama. Jadi, kalau ini kita tulis dalam bentuk logaritma, kita tulis seperti ini. 2 log 32 sama dengan 5. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa 2 merupakan bilangan pokok dari logaritma. Dan 2 juga merupakan bilangan pokok dari perpangkatan. Kalau di dalam eksponen, 32 ini adalah hasil dari perpangkatan. Tetapi kalau dalam logaritma, 32 ini adalah angka yang kita logaritmakan. Kemudian, kalau misalkan ini di bilangan berpangkat itu sebagai eksponen atau sebagai pangkatnya, sedangkan di logaritma ini merupakan hasilnya. Bisa ya? Nah, silakan teman-teman pahami dulu cara mengubah bentuk dari bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Karena ini modal yang paling dasar sekali untuk memahami materi-materi berikutnya tentang logaritma. Nah, biar lebih lancar, kita coba lagi. Misalkan ada 3 pangkat 4. Kalau kita hitung 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu hasilnya adalah 81. Nah, coba teman-teman ubah menjadi bentuk logaritma. Silakan. Jadi seperti apa coba? 3 log 81 sama dengan 4. Bisa ya? Coba sekali lagi. 5 pangkat 2. Ah, ini gampang kan? 5 pangkat 2 berarti 25. Kalau kita buat bentuknya menjadi logaritma, maka 5 log 25 sama dengan 2. Oke, bisa ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita mulai menuliskan bentuk umumnya. Jadi, A log Y sama dengan X, itu sama aja dengan kita sekarang nih ada bentuk logaritma, kita ubah menjadi perpangkatan. Coba gimana caranya kalau mau kita ubah menjadi perpangkatan? Berarti ini A pangkat X sama dengan Y. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Nah, pokoknya teman-teman harus mampu mengubah dari perpangkatan menjadi logaritma. Begitupun sebaliknya, dari logaritma mengubah menjadi perpangkatan pun harus bisa. Gitu ya. Penulisan A log Y ini akan terdefinisi apabila A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, dan Y lebih besar dari 0. Nih teman-teman perhatikan nih, bilangan pokoknya berarti nggak boleh 0. Bilangan pokoknya berarti nggak boleh 1, gitu ya. Kalau 0,1 gimana? Ya boleh, kan lebih besar dari 0 berarti bisa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ya. 0,5 itu pecahan. 1/2 kan? Jadi kalau misalkan bilang pokoknya 1/2 tuh nggak masalah. 1/2, 1/3, dan yang lain-lainnya ya. Yang jelas nggak boleh 0 dan nggak boleh 1. Oke. Kemudian Y-nya juga harus lebih besar dari 0. Nih. Y-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian A tadi sudah dibahas ya dari awal. A itu kita sebut sebagai bilangan pokok atau basisnya, di mana A-nya tadi sudah disebutkan nih. A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Bisa juga kita tuliskan seperti ini. A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 1, ya kan? Berarti kan antara 0 sampai 1 tuh. Dan A lebih besar dari 1. Berarti A-nya bisa 1,1, 1,2, dan seterusnya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke? Paham ya? Silahkan dicatat nih. Kemudian, Y kita sebut sebagai numerus. Di mana numerus ini adalah bilangan yang kita logaritmakan. Ya, di mana Y-nya harus lebih besar dari 0. Di sini sudah disebutkan. Oke? Kemudian, X itu adalah hasil dari logaritma itu sendiri. Lalu ada
yang harus teman-teman perhatikan yaitu jika A-nya sama dengan 10. Ingat tadi A itu adalah bilangan pokok atau basisnya. Nah, di logaritma kalau bilangan pokoknya 10 itu biasanya tidak ditulis. Jadi kalau misalkan kita mau nulis 10 log 100, itu cukup dengan menulis log 100. Gitu ya. Nih, 10 log 100 kita cukup dengan menulis log 100. Ini artinya di sini ada 10, tapi tidak ditulis. Oke? Nah, ini sudah biasa di matematika. Teman-teman harus sudah memahami kesepakatan-kesepakatan internasional yang sudah ada. Kayak misalkan A, ditanya koefisiennya berapa? Koefisien A itu berapa? Ya, koefisien A itu 1, gitu kan? A, misalkan kita lihat ini nih, A. A koefisiennya berapa? 1, tapi 1 nggak perlu ditulis. A ini pangkatnya berapa? Pangkat 1, tapi nggak perlu ditulis. Kan gitu. Kemudian kayak akar pangkat 2 dari 25. Nah, 2-nya itu kan nggak perlu ditulis. Jadi ada beberapa hal yang tidak perlu ditulis. Gitu. Tapi teman-teman harus tahu. Nah, untuk logaritma, sekali lagi, kalau basisnya 10 nih, 10 log 100, itu cukup ditulis log 100 saja. Biasanya ditulisnya gini, log 100. Gitu ya. Log 2 misalkan. Maka log 2 itu artinya 10 log 2 gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke contohnya. Nah, ini untuk mempertajam pemahaman teman-teman. Coba teman-teman tentukan nilai X dari beberapa soal yang sudah disediakan nih. Yang pertama, 2 log 512 sama dengan X. Nah, coba teman-teman coba tuh. Sok di pause dulu, kemudian teman-teman coba. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman udah nyoba, kita bandingkan dengan hasilnya. Di awal sudah disebutkan bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Tentunya teman-teman sudah mempelajari materi tentang perpangkatan atau eksponen. Ya. Nah, sekarang ini 2 log 512 sama dengan X. Kalau kita ubah menjadi perpangkatan, berarti kan ini 2 pangkat X gitu ya, sama dengan ini 512 kan gitu ya. Nah, di materi eksponen, teman-teman tentu sudah belajar tentang persamaan eksponen. Nih, 2 pangkat X sama dengan 512. Kita ubah aja nih, 512-nya menjadi 2 pangkat 9. Seperti ini nih. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama nih. Ini 2, ini 2. Ya sudah, berarti X-nya ini. X sama dengan 9, kan gitu ya. Jadi 2 pangkat 9 sama dengan 512. Oke, bisa ya? Yang kedua, X log 625 sama dengan 4. Nah, berarti konsepnya sama. Kita tulis dulu aja nih. X pangkat 4 sama dengan ini. 625. Gitu. Nah, berarti ini kita ubah nih. 625 itu berapa pangkat 4? Gitu. Sehingga silakan teman-teman cari hitung X pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya udah sama nih. Maka X-nya di sini 5. Kan gitu ya. Lagi. Sekarang log 1000 sama dengan X. Nah, ingat tadi. Kalau kita tulis log, di sininya tidak dituliskan, berarti di sini bilangan pokoknya 10. Maka ini 10 pangkat X sama dengan 1000. Kan gitu ya. Nah, sekarang 1000 itu 10 pangkat berapa? 1000 itu berarti 10 pangkat 3 kan? Maka X-nya sama dengan 3. Oke? Kalau teman-teman udah lancar yang nggak perlu dijabarin nggak masalah. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Misalkan 4 log X sama dengan negatif 3. Ah, berarti 4 pangkat negatif 3 sama dengan X. Kan gitu ya? Nah, di sini teman-teman harus ingat kembali bilangan berpangkat negatif. Sifat dari bilangan berpangkat negatif. Ini kalau mau kita hilangkan negatifnya, maka kita buat jadi 1 per kan? X sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Kan gitu ya? Tinggal hitung aja 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4, 16. 16 kali 4. Berarti X-nya adalah 1 per 64. Gitu ya? Bisa ya?
Coba teman-teman perhatikan aja nih dari contoh 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nih. Nomor 5. 3 log 1/81 sama dengan X. Nah, berarti ini kita tulis 3 pangkat X sama dengan 1/81. Gitu ya. Nah, 1/81 nih, 81 itu berarti kan 3 pangkat 4. Jadi 1/3 pangkat 4. Nah, justru kalau ini kita balikin nih. 1/3 pangkat 4, kita buat jadi 3 pangkat. Maka 1/nya kita hilangkan, kasih negatif. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat negatif 4. Gitu ya. Nah, karena ini bilangan pokoknya udah sama, maka X-nya sama dengan negatif 4. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 25 log X sama dengan 1/2. Berarti ini 25 pangkat 1/2 sama dengan X. Ingat, di sini teman-teman harus ingat, oh kalau pangkat pecahan berarti bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Nah, di mana 25 pangkat 1/2 ini bisa kita ubah menjadi akar kuadrat dari 25. Nah, ini yang tadi sempat dibahas nih. Di sini tuh ada angka 2, tetapi tidak perlu ditulis. Oke? Nah, akar 25 berapa? Akar kuadrat dari 25? Ya, 5. Maka X-nya sama dengan 5. Gitu. Atau di sini teman-teman boleh juga misalkan nggak mau dibuat menjadi bentuk akar tapi mau diubah 25-nya jadi 5 pangkat 2. Nggak masalah. Silakan boleh-boleh aja. Ini jadi 5 pangkat 2 pangkat 1/2. Pangkat dipangkatin maka kita kali kan gitu ya. Jadi 2 kali 1 2 bagi 2. Berarti 2 bagi 2 1 atau 2 bagi 2 1, 1 bagi 1 1 sama aja. Maka hasilnya sama aja. 5 juga kan gitu ya. Kita lanjutkan lagi, 7 log 1 sama dengan X. Berarti 7 pangkat X sama dengan 1. Nah, di sini juga teman-teman harus ingat. Kalau misalkan angka kita pangkatkan terus jadi 1, berarti pangkatnya pangkat 0. Jadi 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat 0. Ya nggak? 7 pangkat 0 kan 1. Artinya ini X-nya sama aja dengan 0. Gitu. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi. 4 log 4 sama dengan X. Nah, berarti ini 4 pangkat X sama dengan 4. Ya sudah, berarti 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 1. Tapi biasanya pangkat 1 tuh nggak usah ditulis ya. Oke, berarti ini X-nya sama dengan 1. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Nah, untuk ngecek nih teman-teman udah bisa atau belum, coba teman-teman kerjakan soal ini. Ya, ini ada 10 soal. Silahkan kerjakan dulu yang 10 soalnya. Oke. Dan jangan lupa teman-teman support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Oh iya, masih ada nih kalau teman-teman udah nyoba yang 10 soal, coba nih yang 11 sampai 20-nya. Ini buat latihan ya. Karena ini dasarnya banget. Jadi teman-teman harus coba berlatih dulu dari sini baru kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.